Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Kapitadan dari kelompok 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen, yaitu tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Pengembangan setiap jenis informasi dapat menjadi tantangan, tetapi ketika sistem tersebut menjangkau batas antar negara, pengembang harus mengatasi beberapa kendala unik. Berikut ini adalah beberapa kendala yang harus ditangani oleh pengembang sistem informasi global. Kendala pertama, kendala yang dikenakan secara politik. Pemerintah nasional di negara-negara tempat subsidiari dilokalisasi dapat memperlakukan berbagai perbatasan yang menyulitkan perusahaan induk untuk memasukkan anak perusahaan dalam jaringan. Contohnya, infrastruktur telepon sering dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, bukan perusahaan swasta. Ini bisa menjadi penghalang dalam mengembangkan sistem informasi global. 2. Hambatan budaya dan komunikasi. Hambatan budaya juga mempengaruhi sistem informasi global, karena disebabkan penggunaan teknologi dianggap sebagai tugas yang kasar dan harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Contohnya, pembatasan pembelian perangkat keras. Hal ini terjadi karena pemerintah berupaya melindungi produsen lokal dengan menetapkan bahwa hanya peralatan yang diproduksi atau dirakit di negara tersebut yang boleh digunakan. Hal ini mempengaruhi dan penggunaan bahasa yang berbeda. 3. Kurangnya dukungan dari manajer. Anak perusahaan manajer kantor sering menjadi bagian dari masalah. Beberapa dari mereka yakin menjalankan perusahaan tanpa bantuan dan mereka memandang peraturan di kantor tidak penting. 4. Masalah teknologi. Masalah pengembangan selalu diganggu dengan masalah yang berkaitan dengan tingkat teknologi yang ada di negara. Contohnya disebabkan SDM tidak memadai, jadi pemadam listrik, internet yang lambat, daerah yang terpencil. A. Manajemen pengetahuan. Ketika manajer memutuskan untuk menggunakan informasi, mereka harus kompetitif. Manajer harus memastikan bahwa data mentah yang diperlukan dikumpulkan dan kemudian diproses menjadi informasi yang dapat digunakan. Semua aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, mudah, dan dimengerti. Hal yang perlu diperhatikan dalam mencari informasi. Relevansi. Informasi yang diambil harus berhubungan dengan masalah. Ketepatan. Informasi yang harus diambil harus akurat karena kesalahan kecil bisa menjadi masalah besar. Ketepatan waktu. Informasi harus selalu ada agar bisa mengatasi segala kondisi. Jika informasi yang tiba setelah masalah, maka informasi itu tidak berharga. Kelengkapan. Banyak perusahaan yang rugi karena mereka tidak memiliki data lengkap. Padahal kelengkapan data itu untuk dianalisis untuk menutupi kerugian yang ada dan mengembangkan kerja perusahaan. Biasanya, pilihan terbaik adalah membiarkan pengguna untuk membeli dimensi informasi apa yang paling diperlukan. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah. Manajemen pengetahuan hanya berproses pada menghitung laporan jumlah gaji dan memproses pelanggan dengan sistem informasi dianggap tingkat rendah karena menangani tugas yang diberikan kepada tingkat bawah organisasi. Sedangkan sekarang pada hari ini, sistem informasi manajemen harus memiliki pengetahuan dalam organisasi. Bisa disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen bisa berubah seiring waktu tergantung dengan zaman. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Dalam perusahaan dibentuk banyak kelompok. Masing-masing kelompok memiliki tugas yang berbeda. Hal ini bertujuan agar organisasi bergerak secara sistematis dan efisien. Contohnya seperti kelompok eksekutif senior yang bertugas untuk mengambil keputusan yang penting. CEO dan CTO adalah manajer level tertinggi dari layanan informasi. Orang ini menyumbangkan keterampilan manajerial untuk menyelesaikan masalah terkait tidak hanya dengan sumber daya informasi, tetapi juga ke arah lain dari operasi perusahaan.
CIO dan CTO dapat memposisikan layanan informasi sebagai titik vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan mengambil saran berikut. Fokus pada peningkatan proses bisnis, bersikap terbuka terhadap ide baru, secara aktif menjadi mitra dengan unit bisnis baru, menjelaskan biaya IIS dalam istilah bisnis. Perencanaan strategis untuk perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengatur eksekutifnya menjadi komite eksekutif, kelompok ini selalu memikul tanggung jawab perencanaan strategis untuk seluruh perusahaan. Paling tidak, komite eksklusif terdiri dari presiden dan wakil presiden. Setelah rencana dibuat, komite eksklusif memantau kinerja sepanjang tahun dan mengambil tindakan yang tepat. Seperti diperlukan dalam beberapa kasus rencana tersebut dapat dimodifikasikan untuk mencerminkan situasi yang berubah. Juga dapat mulai keputusan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan rencana terpenting. Baiklah, saya Sakira Yuliandini akan menjelaskan perencanaan strategis untuk sumber daya informasi bagian ketiga, yaitu perencanaan strategis untuk area bisnis. Yang artinya ketika eksekutif perusahaan berkomitmen penuh untuk perencanaan strategis mereka melihat perlunya setiap area bisnis untuk mengembangkan rencana strategisnya sendiri. Area bisnis merencanakan detail bagaimana area tersebut akan mendukung perusahaan saat bekerja menuju sasaran strategisnya. Salah satu pendekatan perencanaan strategis area bisnis adalah agar masing-masing area membuat rencana sendiri agar dapat bekerja sama dengan baik. Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana berbagai bidang bisnis harus bekerja sama dalam proses perencanaan strategis mereka. Lalu yang keempat, pendekatan perencanaan strategis untuk sumber daya informasi atau SPIR. Pendekatan SPIR adalah pengembangan bersama dari rencana strategis untuk layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Isi inti dari rencana strategis untuk sumber daya informasi organisasi yang berbeda membuat rencana strategis yang berbeda untuk sumber daya informasi. Tetapi, dua topik inti harus dimasukkan dalam setiap rencana, yaitu yang pertama tujuan yang ingin dicapai oleh setiap kategori sistem selama periode waktu yang dicakup oleh rencana, lalu yang kedua, sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan. Dan yang terakhir, berikut adalah contoh dari rencana strategis untuk sumber daya informasi yang lengkap, yang dimana mencakup ringkasan eksekutif, menjabarkan tujuan dari unit layanan informasi perusahaan, mendefinisikan ruang lingkup layanan TI di 3 unit organisasi, dan merangkum rencana kerja untuk menerapkan sistem yang akan memungkinkan tegas untuk memenuhi tujuan sistem informasi. Selanjutnya ada proses bisnis dan sistem informasi. Untuk beroperasi bisnis harus berurusan dengan banyak informasi yang berbeda tentang pemasok, pelanggan, karyawan, faktur, pembayaran, dan tentu saja produk dan layanan mereka. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola semua informasi mereka, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan proses bisnis mereka. Yang pertama ada proses bisnis. Proses bisnis merujuk pada cara di mana pekerjaan diorganisasikan, dikoordinasikan, dan difokuskan untuk menghasilkan yang berharga untuk produk atau layanan. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang diperlukan untuk produk atau layanan. Kegiatan ini didukung oleh aliran dari materi, informasi, dan pengetahuan di antara para peserta dalam bisnis proses. Proses bisnis juga merujuk pada cara unik di mana mengordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan, dan cara di mana manajemen memilih untuk mengordinasikan pekerjaannya. Proses bisnis perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau mengeksekusi lebih baik daripada pesaingnya. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai kumpulan proses bisnis. Beberapa di antaranya merupakan bagian dari proses yang lebih besar. Banyak proses bisnis terkait dengan area fungsional tertentu. Misalnya, fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab atas mengidentifikasikan pelanggan. Dan juga fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk merekrut karyawan. Dan selebihnya bisa Anda lihat dengan gambar di bawah ini yang menggambarkan beberapa proses bisnis yang khas untuk masing-masing bidang fungsional bisnis. Lalu yang kedua, bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Sistem informasi mengotomatiskan banyak langkah dalam proses bisnis sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau membuat faktur dan pesanan pengiriman.
Tetapi hari ini teknologi informasi dapat berbuat lebih banyak. Teknologi baru sebenarnya dapat mengubah aliran informasi, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, mengganti langkah-langkah berurutan dan tugas-tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, dan menghilangkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Itulah mengapa sangat penting untuk memperhatikan proses bisnis, baik dalam kursus sistem informasi Anda dan dalam karir masa depan Anda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem untuk kelompok manajemen berbeda. Sebuah perusahaan bisnis memiliki sistem untuk mendukung berbagai kelompok atau tingkatan manajemen. Sistem ini mencakup sistem pemrosesan transaksi dan sistem intelijen bisnis. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Transaksi sistem pemrosesan adalah sistem terkomputerisasi yang melakukan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, penyimpanan catatan karyawan, dan pengiriman. Tujuan utama sistem ini adalah untuk menjawab pertanyaan rutin dan untuk melacak aliran transaksi melalui organisasi. Yang kedua, sistem untuk bisnis intelijen. Perusahaan juga memiliki sistem intelijen bisnis yang berfokus pada pengiriman informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Bisnis intelijen adalah istilah kontemporer untuk perangkat data dan perangkat lunak untuk mengatur, menganalisis, dan menyediakan akses ke data untuk membantu manajer dan pengguna perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat. Bisnis intelijen juga membahas kebutuhan pengambilan keputusan semua tingkatan manajemen. Yang kedua, sistem untuk menghubungkan perusahaan. Meninjau semua jenis sistem yang telah kami jelaskan, mungkin Anda akan bertanya-tanya bagaimana sebuah bisnis dapat mengelola semua informasi dalam sistem yang berbeda. Ada beberapa solusi dan salah satu solusinya adalah dengan menerapkan aplikasi perusahaan. Ada 4 aplikasi perusahaan utama, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan sistem perusahaan. Sistem perusahaan juga dikenal sebagai perencanaan sumber daya perusahaan atau dalam kurung ERP. Sistem untuk mengintegrasikan proses bisnis di bidang manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran dan sumber daya manusia ke dalam sistem perangkat lunak tunggal. Yang kedua, sistem manajemen rantai pasokan. Sistem manajemen rantai pasokan perusahaan menggunakan manajemen rantai supply atau dalam kurung SCM, yaitu sistem untuk membantu mengelola hubungan dengan pemasok mereka. Sistem ini membantu pemasok, pembeli perusahaan, distributor, dan perusahaan logistik berbagi informasi tentang pesanan, produksi, tingkat persediaan, dan pengiriman produk dan layanan sehingga mereka dapat sumber memproduksi dan memberikan barang dan jasa secara efisien. Yang ketiga, sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan menggunakan manajemen hubungan pelanggan atau dalam kurung CRM untuk memberikan informasi untuk mengkoordinasikan semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan di dalam penjualan, pemasaran, dan layanan untuk mengoptimalkan pendapatan, kepuasan pelanggan, dan retensi pelanggan. Informasi ini juga membantu perusahaan mengidentifikasi, menarik dan mempertahankan pelanggan yang paling menguntungkan, memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan yang ada, dan meningkatkan penjualan. Dan yang keempat, sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan atau dalam kurung KMS memungkinkan organisasi untuk lebih baik mengelola proses untuk menangkap dan menerapkan pengetahuan dan keahlian. Sistem ini mengumpulkan semua pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam perusahaan dan membuatnya tersedia dimanapun dan kapanpun ia butuhkan untuk meningkatkan proses bisnis dan keputusan manajemen. Selanjutnya, intranet dan ekstranet. Intranet hanya situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawan. Istilah intranet mengacu pada jaringan internal, berbeda dengan internet yang merupakan jaringan publik yang menghubungkan organisasi dan jaringan eksternal lainnya. Intranet menggunakan teknologi dan teknik yang sama seperti internet yang lebih besar dan mereka sering hanya mengakses area swasta di sebuah perusahaan, situs web yang lebih besar. Begitu juga dengan ekstranet. Ekstranet adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor resmi dan pemasok dan sering digunakan untuk mengkoordinasikan gerakan pasokan ke aparat produksi perusahaan. Yang ketiga, e-business, e-commerce, dan e-government. Yang pertama, e-business atau bisnis elektronik yang mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan sebuah proses bisnis dalam perusahaan. E-business meliputi kegiatan untuk manajemen internal perusahaan dan untuk koordinasi dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya.
Lalu yang kedua, e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Hal ini juga mencakup kegiatan pendukung transaksi-transaksi pasar seperti periklanan, pemasaran, dukungan pelanggan, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Lalu yang ketiga, e-government. E-government mengacu pada penerapan internet dan jaringan teknologi untuk memungkinkan hubungan pemerintah dan sektor publik, lembaga dengan warga, bisnis, dan lengan lain dari pemerintah secara digital. Baiklah, saya Esra Novianti akan menjelaskan sistem untuk kolaborasi dan jejaring sosial dan fungsi sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Kolaborasi ini dapat berumur pendek, jangka panjang, tergantung sifat hubungan antara peserta. Contoh kolaborasi, jika berada di firma hukum, dapat berkolaborasi dengan akuntan di kantor akuntan. Karyawan dapat berkolaborasi dalam kelompok informal yang bukan dari perusahaan bisnis atau diatur dalam tim formal. Alasan pentingnya kolaborasi dan kerjasama tim. Yang pertama, mengubah sifat pekerjaan. Yang kedua, pertumbuhan kerja profesional. Yang ketiga, mengubah budaya kerja dan bisnis. Yang keempat, mengubah organisasi perusahaan. Yang kelima, mengubah lingkup perusahaan. Yang keenam, penekanan pada inovasi. Kedua, apa itu bisnis sosial? Banyak perusahaan meningkatkan kolaborasi dengan bisnis sosial atau penggunaan platform jejaring sosial termasuk Facebook, Twitter, dan sosial internal perusahaan. Tujuan bisnis sosial yang pertama, untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok di dalam dan luar perusahaan. Yang kedua, untuk mempercepat berbagai inovasi, informasi, dan pengambilan keputusan. Kata kunci dalam bisnis sosial adalah percakapan. Pelanggan, pemasok, karyawan, manajer, dan lembaga pengawasan melakukan percakapan tentang perusahaan. 3. Manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis sosial. Dari segi produktivitas, orang yang bekerja secara kolaboratif dapat menangkap pengetahuan dan memecahkan masalah lebih cepat. Dari segi kualitas, orang yang bekerja secara kolaboratif dan dapat korektif tindakan lebih cepat. Dari segi inovasi, orang yang bekerja secara kolaboratif datang dengan ide-ide yang lebih inovatif. Dari segi pelayanan pelanggan, orang yang bekerja sama secara kolaboratif dapat memecahkan keluhan pelanggan. Keempat, membangun budaya kolaborasi dan proses bisnis. Perusahaan bisnis akan menjadi komando dan kontrol, di mana para pemimpin memikirkan hal penting kemudian memerintahkan karyawan tingkat rendah untuk mengeksekusi rencana manajemen senior. Kelima, alat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis sosial. Yang pertama, email dan instant messaging. Yang kedua, wiki. Yang ketiga, words with virtual. Yang keempat, kolaborasi dan platform bisnis sosial. Yang kelima, virtual sistem rapat. Untuk mengurangi biaya perjalanan, banyak perusahaan menggunakan video konferensi seperti Zoom dan Skype. Yang keenam, Google Apps atau Google Site dan Cloud kolaborasi layanan. Yang ketujuh, Microsoft SharePoint. Yang kedelapan, Lotus Notes. Yang kesembilan, perusahaan jaringan sosial alat. Yang kesepuluh, checklist untuk manajer mengevaluasi dan memilih kolaborasi dan software sosial alat. Fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Yang pertama, Departemen Sistem Informasi. Departemen Sistem Informasi terdiri dari spesialis seperti programmer, analisis sistem, pemimpin proyek, dan manajer sistem informasi. Yang pertama, programmer adalah spesialis teknis yang sangat terlatih yang menulis perangkat lunak instruksi untuk komputer. Yang kedua, analisis sistem adalah penghubung utama antara kelompok sistem informasi dan sisanya dari organisasi. Yang ketiga yaitu manajer sistem informasi adalah pemimpin tim programmer dan analisis, manajer proyek, manajer fasilitas fisik, dan manajer telekomunikasi. Yang keempat, Departemen Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Chief Information Officer atau
CEO. CEO adalah manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan. Yang kelima yaitu Chief Security Officer atau CSO, bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi bagi perusahaan. Yang keenam yaitu OMS, bertanggung jawab untuk mendidik, melatih pengguna dan sistem informasi spesialis tentang keamanan dan memelihara alat dan kebijakan yang dipilih. Yang ketujuh yaitu Chief Privacy Officer atau CPO, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi perundang-undangan privasi data yang ada. Yang kedelapan yaitu Chief Knowledge Officer atau CKO, bertanggung jawab untuk program manajemen pengetahuan perusahaan. Yang kesembilan yaitu End User atau pengguna akhir, adalah perwakilan dari Departemen Luar Informasi, kelompok sistem untuk siapa aplikasi yang dikembangkan. 2. Pengorganisasian fungsi sistem informasi. Banyak cara fungsi IT digunakan dalam perusahaan. Sebuah perusahaan kecil memiliki satu karyawan yang bertanggung jawab untuk menjaga jaringan dan aplikasi yang berjalan, sedangkan perusahaan besar memiliki departemen sistem informasi yang terpisah, dapat dilakukan bersama tergantung sifat dan kepentingan perusahaan. IT governance termasuk strategi dan kebijakan untuk menggunakan informasi dalam organisasi. Sekian pembahasan dari kelompok 2. Apabila ada kata-kata